Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San, Ayah Bunda. Hari ini insya Allah Pak San akan menjelaskan terkait dengan apa itu rapor portofolio. Jadi setiap tahunnya anak-anak tidak hanya akan mendapatkan rapor angka di sekolah alam, tapi juga akan mendapatkan rapor portofolio dan narasi. Di pertengahan semester 1 akan dibagikan rapor portofolio berupa rapor progres kegiatan dan juga aktivitas yang telah siswa lakukan selama setengah semester atau 3 bulan tepatnya. Nah, di tengah pandemi sangat sulit untuk menilai progres siswa yang dengan sendirinya belajar di rumah dan didampingi orang tua, tidak oleh kami pihak guru atau pihak sekolah. Nah, di sini rapor portofolio untuk tahun ini khusus akan diganti namanya dengan rapor hasil pembelajaran jarak jauh. Jadi laporan hasil pembelajaran jarak jauh akan menggantikan sementara rapor portofolio di saat online kelas. Dari itu ya akan dibagikan saat konsultasi nanti berupa laporan dari rekap hasil laporan orang tua terkait dengan tugas harian yang telah kita berikan ke orang tua lewat WA setiap harinya, dan telah orang tua laporkan juga kepada kami setiap harinya untuk mengetahui seperti apakah hasil dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh anak-anak di rumah. Sebelumnya, rapor portofolio adalah rapor yang menilai proses dari pembelajaran. Jadi bukan hanya hasil. Dari itu, kami sangat berharap bahwa nanti Ayah Bunda dapat hadir ataupun konsultasi via online dengan kami, dan juga kita akan sharing terkait dengan bagaimana sih proses-proses pembelajaran di rumah. Dari itu kita tidak semata-mata menilai hasil yang telah dilaporkan berupa foto ataupun catatan-catatan kegiatan. Namun kita akan bertanya lebih detail terkait seperti apa proses-proses anak-anak berkembang dalam setiap kegiatannya. Dan di sini target dari sekolah adalah memberikan pemahaman dan juga pengalaman kepada anak, kepada siswa untuk dapat berproses lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatannya. Di sini belajar dengan banyak ragam kegiatan di banyak tempat dan juga bertemu dengan banyak orang. Itulah target dari kami untuk menciptakan suatu kondisi di mana anak dapat berproses mengolah rasa, mengolah pikiran, dan juga mengolah aktivitasnya dengan baik secara responsif. Kembali bahwa orang tua juga kami meminta untuk pemahamannya terkait dengan bagaimana kita harus mulai aware terhadap proses-proses yang dijalani oleh anak-anak kita di rumah. Hari ini Pak San akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang akan disampaikan secara general. Jadi saat kita bertemu nanti, konsultasi hanya akan berupa pembicaraan atau suatu interaksi secara komunikasi antara kita dengan orang tua, tapi hanya terkait dengan individu siswa masing-masing. Jadi Ayah Bunda akan menghadap kepada kami, lalu kita akan ngobrol, berbincang, juga berkonsultasi terkait dengan siswa secara individu. Dan di sini Pak San akan jelaskan terkait dengan informasi umum dan juga pengetahuan general terkait dengan kegiatan konsultasi nanti. Yang pertama, laporan berupa progres siswa nanti akan berupa checklist mengerjakan ataupun tidak. Jadi setiap report yang diberikan orang tua setiap hari kami rekap dan juga kami nilai, dan akhirnya akan menjadi suatu rapor yang kami sebut sebagai laporan pembelajaran jarak jauh. Jadi Ayah Bunda bisa langsung nanti mengecek seberapa jumlah tugas yang memang tidak dilaksanakan dan juga banyaknya tugas yang sudah dilaksanakan setiap harinya oleh siswa di rumah. Nah, di sini kami sampaikan bahwa cobalah untuk kita bersama menilai secara detail terkait dengan progresnya. Jadi nanti sampaikan proses-proses selama ini bersama anak belajar di rumah. Selanjutnya, teknis konsultasi. Jadi teknis konsultasi nanti Ayah Bunda akan mendapatkan jadwal per jamnya, atau nanti setiap berapa sesi sekali akan dipanggil orang tua masing-masing untuk datang ke fasilitator untuk berdiskusi. Nah, di sini kembali bahwa konsultasi ini bersifat sangat terbuka. Jadi apapun yang dapat dikonsultasikan terkait dengan proses dan pembelajaran selama ini bersama anak-anak dapat disampaikan. Maka dipersiapkanlah tema atau hal-hal atau terkait dengan mungkin masalah-masalah atau selama ini kendala-kendala yang Ayah Bunda hadapi selama pembelajaran bersama anak, atau terkait dengan karakteristik anak atau sifat-sifat juga kebiasaan di rumah yang perlu fasilitator ketahui terkait dengan anak-anak Ayah Bunda.
Yang ketiga, terkait dengan evaluasi program. Sejauh ini kita sudah melewati beberapa program penting, diantaranya yaitu home visit, school visit, dan juga terakhir kemarin kita sudah menggunakan proyek worksheet. Nah, kembali akan ada program baru yang akan kami sampaikan yang akan kita terapkan mulai bulan Oktober. Ayah bunda, saat ini silakan simak terkait dengan laporan program baru yang akan kami sampaikan dalam pengumuman di via video ini. Program baru yaitu morning call. Jadi morning call adalah program baru dari kita untuk menelpon siswa di pagi hari. Jadi siswa akan mendapatkan jadwal di mana kami akan menelpon 3 siswa jadi kami akan menelpon siswa setiap pagi sesuai dengan jadwal. Jadi ada 3 siswa yang akan ditelepon oleh satu fasilitator. Jadi lewat WA kami akan melakukan video call terhadap 3 siswa dan kita akan berbincang berempat bersama di pagi hari untuk menambah motivasi dan semangat pagi. Dari itu kami akan mendata kembali orang tua yang siap untuk kami telepon atau dapat berkenan untuk kami telepon putra-putrinya di pagi hari di jadwal tertentu. Nanti kami akan sampaikan juga bahwa morning call ini hanya untuk orang tua yang bersedia dan dapat memfasilitasi anak-anaknya dengan handphone di pagi hari. Lalu ada pertanyaan terkait dengan PTS, apakah dilaksanakan? Jadi untuk penilaian tengah semester di sekolah alam kami menggunakan penilaian progres. Yang tadi itu kita sampaikan bahwa kita tidak memberikan soal-soal formal terhadap anak siswa terkait dengan PTS ini. Jadi sudah kami rekap terkait dengan hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang sudah kami share dan anak-anak kerjakan di rumah. Jadi tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan kapan PTS-nya. Jadi PTS sudah dilaksanakan. Nah, kembali bahwa rapor ini adalah rapor pengganti untuk rekap nilai. Jadi di sini akan kita sampaikan bahwa progres siswa juga dapat kita bersama diskusikan dan juga kita simpulkan selama 3 bulan terakhir ini. Jadi diharapkan hadir dan juga diharapkan dapat memaksimalkan bersama terkait dengan agenda konsultasi ini. Selanjutnya, informasi tambahan terkait dengan doa-doa harian dan juga hadis harian yang telah kami share. Jadi, di tahun pertama ini di sekolah alam ada 13 doa harian yang harus dihafalkan oleh anak-anak dan ada 9 hadis yang harus dihafalkan. Kami sudah share video-video terkait dengan doa dan hadis tersebut. Jadi, setiap harinya akan ada 1 doa dan 1 hadis yang akan diulang-ulang untuk kita hafalkan bersama anak-anak. Jadi harapan kami bahwa orang tua juga dapat membersamai anak terkait dengan menghafalkan doa dan hadis agar mengamalkannya bisa bersama-sama ya. Kembali bahwa doa dan hadis harian itu adalah terkait dengan target akhlak Islamika. Jadi terkait dengan target akhlak Islamika, selain doa dan hadis-hadis tersebut juga ada target untuk tahsin tahfiz. Dan di sini untuk tahsin tahfiz kami sampaikan kembali bahwa targetan untuk kelas 1 adalah sampai surat Al-Bayyinah. Dan juga untuk targetannya dalam tahsin adalah terkait dengan mereka menyelesaikan jilid 1 atau umi 1. Dan sudah ada beberapa siswa juga yang sudah hampir menyelesaikan jilid 1 dan akan mengikuti tes langsung dengan koordinator tahsin di sekolah. Dan juga untuk ayah bunda yang merasa bahwa anandanya memiliki kemampuan lebih dalam hafalan dapat menyetorkan lebih dari target kelas yang disampaikan setiap hari. Jadi kami sampaikan kembali bahwa untuk tahfiz, jika siswa sudah menguasai atau memahami dan juga menghafal lebih dari target kelas, siswa dapat langsung melaporkan dan juga menyetorkan hafalannya ke fasilitator tahsin atau tahfiz masing-masing. Jadi sekian pengumuman general dan juga informasi umum terkait dengan acara konsultasi nanti. Nah, di sini kembali saat kita konsultasi fokuslah untuk membincangkan atau membicarakan terkait dengan tema anak. Jadi anak kita menjadi fokus utamanya. Jadi tidak ada istilah bahwa sekolah alam itu membandingkan anak satu sama lain dan juga meranking anak dalam konteks bahwa kita sangat menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi unik masing-masing dan juga setiap siswa memiliki kemerdekaan untuk dinilai. Dari itu sebagai orang tua pun saatnya
kita untuk lebih bijak lagi dalam merekap bagaimana potensi anak berkembang setiap harinya dan juga membersamai mereka dengan adil dan juga bijak. Adil di sini dalam porsi bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka saat kita mereport atau melaporkan suatu progres, pastikan kita juga objektif terhadap anak kita. Sekian dari Pasan, semoga dapat bertemu dalam keadaan sehat ayah bunda kembali, bahwa kita harus tetap yakin bahwa pandemi ini akan berakhir, dan juga kita harus tetap yakin bahwa Allah berikan kekuatan kepada kita untuk membersamai anak-anak kita di rumah dalam pembelajarannya. Jadi tidak semua orang tua berkesempatan untuk mendapatkan porsi-porsi ini oleh Allah di saat pandemi, di saat anak kita juga saat ini membutuhkan sekali pendampingan kita untuk belajar di rumah. Jadi sekian dari Pasan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Salam dari guru-guru yang lain. Semoga kita dapat bertemu pekan ini di acara konsultasi laporan pembelajaran jarak jauh Sekolah Alam Karawang 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.